Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih bersama Pak Ega lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang masuk ke tema 4A, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Hampir setiap daerah memiliki permainan tradisional. Salah satunya adalah gobak sodor. Pernahkah kalian bermain gobak sodor? Gobak sodor adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Gobak sodor atau yang biasa disebut juga galasin merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Gobak sodor terkenal di wilayah Pulau Jawa. Permainan ini diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dahulu. Dahulu kala, para prajurit mempunyai permainan yang bernama sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Permainan tersebut sangat menarik, menyenangkan, dan menguji ketangkasan karena setiap pemain harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin untuk meraih kemenangan. Permainan ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pemain dan kelompok penjaga. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 orang. Kemudian yang selanjutnya ada permainan bentengan. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan bentengnya. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut benteng lawan. Permainan ini juga melatih anak untuk meningkatkan kreativitasnya. Dari bacaan permainan bentengan tadi, tentunya kita akan menemukan mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Silahkan buka buku paket kalian halaman 16 dan halaman 17. Kemudian kalian kerjakan di situ. Nah, coba kalian perhatikan pada paragraf pertama, permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Itu merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama. Ingat, gagasan pokok itu biasanya terletak di awal dan akhir dari suatu paragraf. Kemudian, sisanya merupakan gagasan pendukung. Ingat, kembali lagi, gagasan pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik dari sebuah paragraf. Jadi, kalimat setelah dari kalimat yang pertama tadi, itu merupakan kalimat pendukung untuk menegaskan bahwa permainan bentengan merupakan gambaran perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian untuk paragraf kedua, ini masih sama, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu permainan ini memiliki banyak manfaat. Dari kata-kata kalimat ini, kita bisa mengetahui bahwa permainan benteng ini manfaatnya sangat banyak, sehingga kalimat ini merupakan gagasan pokoknya. Dan kembali lagi, sisanya merupakan gagasan yang mendukung dari isi gagasan pokok yang ada di awal kalimat tadi. Karena di dalamnya hanya merupakan uraian dari kalimat pertama tadi yang berisi bahwa permainan ini memiliki banyak manfaat. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, ayo kita siapkan buku dan pensilnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu bunyi? Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Bunyi bisa didengar oleh indera pendengaran manusia, yaitu telinga. Bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi, gelombang yang merupakan gelombang mekanik dan merambat melalui medium. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya pada alat musik gitar, yaitu menghasilkan bunyi dengan cara dipetik dawainya. Dan yang kedua, ada seruling, yaitu dengan cara ditiup.
ketiga ada gendang dengan cara dipukul, dan yang keempat yaitu biola dengan cara digesek. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Media perambatan bunyi ada 3, zat padat, cair, dan gas. Contoh pada zat padat yaitu pada permainan telepon kaleng dan ketukan di ujung meja. Contoh pada zat cair mendengarkan bunyi melalui corong dan pukulan batu pada ember yang berisi air. Contoh pada zat gas yaitu ketika kita berbicara. Nah, sekarang coba amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Dan pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Selamat mengerjakan! Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, antara lain: yang pertama, mementingkan kepentingan umum. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kerja bakti. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersama menjelang hari kemerdekaan. Yang keempat, menghargai dan menghormati agama, suku, ras, dan yang lainnya. Sedangkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: yang pertama, suka memprovokasi agar muncul perselisihan. Yang kedua, tidak mau bertoleransi dan bertenggang rasa. Yang ketiga, suka membeda-bedakan atau diskriminatif pada orang yang berbeda agama. Dan yang keempat, suka memilih-milih teman dan menjauhi orang-orang yang berbeda dengannya. Batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Maka sejak saat itu pula, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jenis batik sendiri ada 3, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik cetak. Namun, menurut beberapa para ahli, batik asli dari Indonesia adalah batik tulis. Nah, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga apabila kita mengenakan batik tulis, karena untuk membuatnya memerlukan proses yang sangat panjang. Setiap motif pada batik tulis memiliki sejarah dan filosofi tersendiri. Penggunaan batik tulis merupakan salah satu wujud pelestarian terhadap warisan bangsa. Selain itu, penggunaan batik tulis juga merupakan bentuk penghargaan kita terhadap keberadaan batik beserta para pembatiknya. Ya, untuk hari ini sekian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.